Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini feedbacknya ya. Feedback yang pertama itu saya akan di konsepnya dulu. Nah, ini untuk cover, oke, udah bagus. Nah, dari apa ya namanya? Nah, ini nih. Nah, dari inspirasi yang saya berikan itu, ini kan cuma satu, itu gak ada yang lain. Nah, di sini, di saat kita melihat inspirasi itu, kita tidak hanya melihat, oh ini begini, enggak. Tapi kita harus jeli dan dianalisa juga dari setiap elemennya. Contoh, di sini layoutnya itu hanya bermain tipografi aja. Yang satu ini adalah serif, yang satu ini kan titelnya serif, yang kanan juga sama serif, cuman di body texting itu adalah sans serif. Nah, di sini dia itu pinter cara memainkan bagaimana teks ini tuh biar kontras gitu. Yang pertama ini diperbesar, yang ini diperkecil gitu. Nah, ini konsep yang dia milikin gitu. Nah, apa sih gitu tujuan saya ngasih inspirasi di sini? Nah, tujuannya itu hanya untuk apa? Biar bisa menganalisa mana sih informasi yang penting yang mesti di-highlight gitu. Nah, contoh di sini kan sudah ada acuannya. Yang pertama cover pasti udah jelas bikin cover. Yang kedua adalah ini adalah table of content. Oke, udah bagus untuk di slide table of content. Nah, di slide ketiga di sini grafik tren konsumsi energi global, penurunan bahan bakar fosil dan peningkatan energi terbarukan. Nah, ini kan hanya acuan visual pertama gitu, acuan. Nah, bisa dikembangkan kemungkinan lebih apa di arah ini, tetap di arah ini misalkan nih. Nah, jadi yang perlu ditentukan adalah ininya dulu, visual ininya dulu. Oh, kira-kira untuk memvisualkan eh, 4 poin ini menggunakan seperti ini, seperti apa ya cocoknya? Nah, itu harus ada pertanyaan seperti itu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di slide ketiga, nah pertanyaan saya adalah apakah chart yang tengah ini itu mewakili informasi dari keempat ini atau tidak gitu. Nah, itu perlu dianalisa dulu. Nah, kira-kira dari keempat konsep ini, poin ini cocoknya seperti apa gitu. Nah, apa yang perlu biar mewakili gitu. Komunikasinya biar mewakili. Oke, kita analisa di bagian sini. Nah, ini yang hampir mirip gitu ya. Di slide mana sih gitu. Nah, sebetulnya yang hampir mirip itu adalah di slide sini nih. Nah, karena di sini ada poin, ada angka gitu kan. Nah, ini hampir mirip ya konsepnya seperti ini. Cuman ini dia pakai foto orang gitu. Nah, kalau misalkan untuk di sini kemungkinan tidak akan cocok untuk menggunakan foto orang. Nah, misalkan nih bikin apa ya? Bikin konsep nih satu. Nah, ini kan ada angka nih 2,7 billion, 480 million, 20 million gitu kan. Nah, di sini ada angka gitu. Nah, dia itu meng-highlight angkanya. Nah, kira-kira dari informasi yang keempat ini tuh yang paling kalau bahasa Indonesia kesimpulannya ya, kesimpulan dari ini tuh apa sih gitu. Nah, untuk mewakili informasi ini tuh apa gitu, menggunakan apa gitu. Misal, kalau misalkan dia kan pakai angka tuh. Nah, kalau misalkan ini memungkinkan untuk pakai klien, bisa pakai klien, pakai icon, bisa digunakan icon atau misalkan seperti apa visualnya yang cocok untuk ini misalkan nih. Nah, jadi saya tuh pengen informasinya itu ter-highlight gitu dari setiap slide-nya gitu. Nah, mungkin ini bisa dianalisa dulu. Nah, secara konsep ini udah bagus. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana informasi ini tuh mudah dicerna gitu. Nah, itu yang mungkin mesti dipikirkan. Nah, terus di sini ada yang namanya timeline. Nah, di sini kan dijelaskan ya. Slide keempat ini adalah timeline horizontal dengan ikon panel surya, turbin angin, dan dokumen kebijakan internasional. Nah, ini hanya apa opsional ini karena nggak mungkin pakai inilah gitu. Nah, di sini apakah ini timeline? Ini secara visual ini udah bagus kayak tangga gitu kan. Nah, tangga menaik. Nah, di sini kita harus ada nih indikatornya bahwa ini tuh adalah timeline. Nah, bisa misalkan di sini pakai garis kayak
banyak lah, misalkan timeline design. Nah, timeline. Nah, di sini kita bisa lihat nih inspirasinya seperti apa gitu timeline. Nah, jadi itulah fungsi acuan dari visual ini nih. Nah, kita cek aja dulu ininya nih. Jangan langsung ngedesain ini. Tapi cek dulu key visualnya apa. Ini visualnya kan. Key visualnya apa? Nah, timeline horizontal panel surya. Nah, ini kata kuncinya di sini, timeline gitu kan. Nah, bisa dicek atau dicari di Google seperti apa sih timeline itu. Nah, terus kita lanjut ke eh, slide kelima. Nah, sini grafik batang yang menunjukkan pertumbuhan kapasitas energi surya. Nah, sepertinya untuk slide kelima ini cocok menggunakan yang ini. Nah, seperti yang di sini nih ada inspirasi nih, bagus nih. Nah, ini dia pakai ini kan. Nah, ini bagus nih ada menunjukkan peningkatan gitu. Nah, di sini juga karena di sini full angka sehingga enak gitu kalau misalkan menggunakan nah, ini kan ada angka nih, ada 28, ada 22%, 80%. Di sini ada angka 1000 gigawatt gitu kan. Nah, ini angka kan. Nah, sedangkan ini tidak menunjukkan nih, tidak menunjukkan informasi. Padahal di sini udah jelas nih. Informasinya udah jelas di sini. Di sini udah jelas. Grafik batang yang menunjukkan pertumbuhan kapasitas energi surya global. Nah, ini udah jelas nih. Kayak visualnya tuh ini. Nah, seharusnya di desain itu menggunakan ini gitu. Terus di sini ada slide 6. Nah, diagram lingkaran. Nah, di sini kan disuruh diagram lingkaran. Kita cek di sini nih, apakah betul apa tidak menggunakan diagram lingkaran. Nah, di sini diagram lingkaran. Nah, ini foto ini mewakili informasi apa tidak gitu. Kalau misalkan tidak mewakili informasi, dikepinggirkan dulu. Kita mesti ngulik dulu ini ya nih. Gimana caranya informasi ini tuh biar orang itu mau membaca informasi ini gitu daripada ngelihat foto ini. Karena begitu kita pindah ke slide ini, yang pertama kita lihat adalah fotonya, bukan informasi ini gitu. Nah, sedangkan foto ini tuh tidak mewakili informasi, hanya untuk pemanis atau iya pemanis aja gitu, arsen aja gitu. Nah, jadi yang paling terpenting adalah gimana caranya informasi ini tuh lebih ter-highlight dulu daripada foto ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di inspirasi, nah misalkan ada angka kan itu, diagram batang, diagram lingkaran. Nah, ini salah satu diagram lingkaran nih. Nah, jadi dia ada persen-persennya. Nah, di sini kan nggak ada foto nih. Nah, nggak ada foto, di situ cuma ada teks aja. Meng-highlight setiap angkanya nih. Nah, di sini bisa mungkin angkanya misalkan 700 gigawatt, 5 gigawatt. Nah, ini kan ada angka nih. Nah, harusnya ini lebih jeli nih gimana caranya si angka ini lebih di-highlight gitu informasinya. Karena psikologi manusia itu kalau misalkan ngelihat angka itu penasaran gitu. Kalau misalkan nggak percaya, coba dicek, misalkan masuk ke rekening, ke ATM, ke mobile banking, yang dilihat itu angka gitu. Meskipun ada huruf-huruf banyak, tapi yang dilihat itu angkanya gitu. Angkanya itu meskipun apa? Meskipun sedikit, pasti dilihat gitu. Angkanya itu misalkan ada nolnya ke belakang ada banyak atau ada sedikit gitu. Atau di depan ada nol, ke belakang nggak ada angkanya lagi gitu. Nah, itu kan mobile banking seperti itu. Dan biasanya di mobile banking itu angkanya itu lebih besar gitu daripada teks yang lain. Nah, itu bisa dicoba dianalisa. Nah, jadi eh, sebelum mendesain ini dicek dulu kayak visualnya, kira-kira cocok atau tidak gitu kan dengan slide itu. Nah, terus kita lanjut ke slide berikutnya yaitu slide 7, energi storage. Nah, di sini juga kayak grafik batang menunjukkan peningkatan kapasitas penyimpanan energi global. Nah, di sini ada grafik batang lagi. Nah, grafik batang di sini boleh nih dieksplor seperti apa gitu kan. Nah, ini udah bagus konsepnya nih, udah bagus. Nah, tinggal apa namanya? Apa yang mau di-highlight, apa yang eh, tidak perlu di-highlight. Nah, tinggal diperhatikan. Tapi ini secara konsep ini udah bagus. Ininya udah ini misalkan ini panjang karena 300%. Di sini ada large scale storage gitu kan. Terus di bawahnya ada lithium ion dominance. Nah, jadi ini udah bagus nih secara konsep gitu. Nah, tinggal mungkin secara apa ya? Teksnya juga udah bagus. Nah, mungkin permainan icon bisa lebih di apa ya di gimana ya John? Kalau misalkan kita ngelihat di sini gimana sih cara dia informasi, oh dia nggak, dia minimalis ya nggak pakai icon. Nah, jadi yang tadi udah bagus. Bisa di keep lah gitu untuk konsep yang ini. Nah, bisa di keep, ini bisa di keep nih. Nah,
Oke, di sini ada the role of policies and incentives. Nah, di sini ada 130 country uh, committed gitu kan. Di sini berarti ada negara-negara. Nah, di sini bisa pakai icon nih. Jadi setiap ada list ini tuh coba dipikirkan bagaimana icon ini bisa mewakili komunikasi gitu. Nah, karena icon itu kan tujuannya itu untuk mempermudah komunikasi. Contohnya gini, kalau misalkan kita ke toilet umum, misalkan nih, toilet. Nah, kenapa di tempat umum itu selalu ada ini nih, ada icon ini, biar memudahkan bahwa oh ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Nah, tak perlu misalkan toilet wanita tidak perlu begitu. Nah, orang akan otomatis oh kita ke kiri perempuan, untuk ke kanan adalah laki-laki. Nah, meskipun cuma sama icon gitu, nggak ditulis di sini kan di sini perempuan, di sini laki-laki gitu. Nah, itu kan lumayan juga apa makan space lah gitu untuk di sign ininya ini, di tanda ininya yang hijau ininya gitu kan. Nah, makan space. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang seperti ini, ada list seperti ini, kira-kira nah langsung otomatis inisiatif kira-kira ini pakai icon cocok gak gitu. Nah, kalau misalkan cocok, pakai icon apa ya gitu. Nah, itu bisa dicoba apa di lebih kreatifkan lagi untuk ide-ide seperti ini nih, kayak list-list seperti ini. Nah, ini juga sama kayak 70% reduction in air pollution. Nah, di sini kan polusi lah, kata kuncinya polusi. Berarti kita cari icon kayak mungkin polusi apa gitu kan dengan ikonnya apa gitu. Nah, terus di sini 1, billion people impact. Nah, di sini people berarti kata kuncinya di sini adalah orang, boosting local economies. Nah, berarti ini apa? Kayak icon uang gitu kan atau investasi atau apa gitu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kita harus jeli juga kata kuncinya apa di sini. Nah, kata kuncinya apa? Di sini polusi gitu kan. Kalau di sini people gitu. Kalau di sini kan economies. Nah, economies berarti berhubungan dengan uang biasanya seperti itu. Nah, di sini call to action. Nah, di sini tuh eh, call to action itu kan ini ada kata-kata ya. Di sini kata-katanya coba di bahasa Indonesia kan dulu kalau misalkan kurang mengerti. Misalkan kayak emphasis. Nah, ini oke. Okay. Nah, jadi ini salah satu yang penting juga message ini tuh. Tapi gak apa-apa dengan nah ini quote-nya gitu. Nah, itu yang tadi udah bagus. Nah, eh apa namanya? Oke, ini hal-hal yang sederhana lah gitu. Nah, kira-kira di desainnya seperti apa gitu enaknya. Nah, mungkin di sini ada tampilan yang lebih apa ya? Yang lebih menonjol gitu. Misalkan kita cek, eh nah kayak kayak lebih menonjol gitu, lebih menarik untuk orang itu buat kolaborasi gitu. Nah, itu tujuan call to action itu. Jadi selain call to action itu harus lebih menarik dan menonjol gitu. Kalau kalian pas dilihat itu menarik orang untuk membaca gitu. Nah, itu eh, salah satu kunci dari call to action itu. Di sini ada apa sih cara ininya? Saya agak belum baca nih. Oh, di sini gak ada kayak visualnya. Oh, ini. Kutipan seperti dengan latar belakang turbin angin. Oh ya. Nah, jadi ini harus bisa. Nah, ini udah bagus juga nih kalau misalkan ngikutin yang tadi. Nah, jadi di sini call to action itu adalah untuk mengajak kan ya, mengajak orang untuk kolaborasi atau investasi. Nah, ini berarti slide ini tuh harus lebih eh, menggugah selera untuk dibaca sama audiens gitu. Nah, jadi feedbacknya itu ya. Kalau misalkan kita tarik kesimpulan, yang pertama ini udah bagus, slide ini udah bagus. Nah, terus masuk ke sini. Nah, sebetulnya di sini ada hal yang kurang konsisten. Nah, ini kan runcing nih. Nah, sedangkan pas masuk ke sini itu apa bulat gitu, rounded lah si ininya. Nah, seharusnya kalau misalkan mau runcing, semuanya runcing dari mulai elemen-elemen seperti ini nih. Nah, runcing gitu. Nah, runcing. Nah, nah di sini juga ya, nah tinggal ini aja nanti diakalin apakah ini udah cukup atau belum, mewakili informasi atau tidak gitu. Nah, bisa dieksplor aja. Nah, di sini gunakan timeline gitu kan. Timeline kalau bisa di sini juga pakai icon nih kayak ini apa sih misalkan the first solar panel installation in a household gitu. Nah, kira-kira ada gak sih icon yang cocok untuk ini gitu. Nah, cari kata kuncinya di sini di deskripsi ini. Terus di 191 di 91 tahun 91. Nah, di sini apa sih apa kata kuncinya di sini apa misalkan ya. Nah, dicari misalkan bisa nggak diwakilin sama ikonnya gitu. Nah, di sini juga sama sampai seterusnya gitu. Nah,
kita cek ini kan timeline ya. Coba dicek misalkan timeline lebih cocok timeline desain misalkan seperti apa gitu. Nah, bisa dicari di sini kira-kira yang lebih kreatif seperti apa. Apakah mau tetap horizontal seperti ini atau lebih kreatif gitu. Misalkan ini lebih kreatif pakai hal seperti ini gitu kan. Nah, itu lebih kreatif. Itu namanya creativity. Tapi kalau misalkan kayak layout ini kan sama aja ya. Kayak layout yang ini sama ya layout ini sama aja gitu. Bedanya apa? Bedanya ini pakai creativity-nya itu di belakangnya ada peta dunia, di opacity gitu, pakai peta dunianya titik-titik. Nah, ini salah satu bagaimana cara mereka membuat desain itu menjadi stand out gitu. Nah, oke, terus di sini, nah ini kurang cocok karena tidak tidak searah gitu dengan kayak visual yang ada di brief. Nah, di sini ini udah masuk ada diagram seperti ini, cuman tidak mewakili informasinya gitu. Informasinya tidak terwakili lah gitu. Nah, mungkin nanti ini bisa dieksplor lagi seperti apa. Nah, ini udah bagus, konsepnya udah bagus. Oke. Nah, terus ini juga tinggal mungkin ada sentuhan-sentuhan icon informasi apa gitu. Nah, ini sama juga. Nah, tinggal di icon-iconnya aja. Nanti di layoutnya seperti apa gitu, yang lebih menarik gitu. Nah, itu bisa dieksplorasi lagi. Ini udah bagus. Nah, jadi yang terakhir, kalau misalkan mau mendesain, usahakan elemen-elemen itu belakangan aja. Di finish dulu wireframe-nya. Jadi wireframe itu seperti ini. Wireframe. Nah, wireframe. Nah, jadi kita bikin dulu hal-hal seperti ini. Apa? Yang simpelnya gitu. Nah, kayak kayak gini. Nah, jadi nanti gak bakal bikin kita pusing saat ngedesain itu. Kalau misalkan kita langsung pakai contoh lah, langsung plak gitu, pakai foto gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada perubahan layout ini, otomatis ini pun diubah gitu kan. Nah, apa sih? Jadi kita mencari foto itu buang-buang waktu. Jadi misalkan kemarin cari foto ini gitu. Nah, itu kan lumayan juga. Misalkan ngetik apa namanya Surya, misalkan. Nah, foto gitu kan. Nah, kita nyari foto ini pun pasti milih-milih gitu. Dan lumayan juga pasti makan waktu. Gak mungkin eh, sebentar gitu. Nah, jadi usahakan wireframe itu jangan menggunakan elemen yang pemanis dulu. Jangan, hindari dulu lah elemen pemanis. Kita fokus pada informasinya dulu. Informasinya didesain sampai benar-benar itu tuh tersampaikan gitu ke audien informasinya. Nah, kayak gini, ini kan wireframe nih. Kita perbesar bisa nggak? Lama. Ini nih, copy mega, bukan. Copy mega. Nah, sini. Nah, ini kan udah apa? Di sini kan ada apa? Ada teks, ada layout, apa namanya? Kotak-kotak begitu. Nah, ini namanya wireframe. Nah, kalau misalkan kita mendesain seperti ini dulu untuk apapun itu gitu, yang berkaitan dengan layout desain, itu tuh akan meringankan beban pikiran kita saat mendesain gitu. Tapi kalau misalkan langsung ada foto, ada warna, itu udah kacau gitu. Pasti pikiran itu, wah ini kalau diubah pasti ikut ubah, foto gitu. Nah pasti begitu. Nah makanya penting lah wireframe dulu yang didesain, terus di-storekan gitu ke saya. Nah nanti saya akan review apakah ini udah sesuai apa belum gitu konsepnya sama kayak visual yang ada di brief gitu. Nah, ini bisa ditiru nih bagaimana cara dia bikin wireframe gitu. Nah, ini bagus nih. Jadi, setelah ada feedback, kan cuma nge-feedback ini doang nih. Nah, apakah ini udah sesuai apa belum gitu kan. Kayak posisi ilustrasi, posisi teks. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini, contoh lah ini nih. Di saat ada perubahan ini, apa? Ada perubahan ini, otomatis pasti ini tuh ikut berubah gitu. Dan cari foto ini tuh pasti makan waktu. Dan saya pas ngetik Surya pun foto ini tuh gak ada gitu. Saya gak nemu nih foto ini yang mana gitu. Nah, pasti makan waktu juga scroll ke bawah, tahu-taunya ini dihapus gitu. Misalkan nih kayak gitu kan. Karena misalkan fotonya kurang cocok atau bahkan fotonya gak jadi terpakai gitu. Nah, jadi itu salah satu apa yang bikin ngedesain itu lambat gitu. Nah, jadi untuk mempercepat ngedesain itu, tahapan wireframe itu wajib digunakan gitu untuk di layout design. Karena untuk informasinya dulu, lebih pentingin informasinya dulu supaya tersampaikan gitu. Nah, contoh lah ini misalkan wireframe nih. Ini kan di sini tidak ada informasi yang sangat penting gitu. Tidak ada kan? Nah, kecuali mungkin di foto ini. Nah, makanya fotonya diperbesar. Kayak misalkan ini dark energy survey
apples. Nah, di sini pasti fotonya itu yang mewakili informasi ini gitu. Nah, karena diperbesar si fotonya. Nah, terus kita di sini nih. Nah, di sini informasi yang pentingnya itu yang dibiruin nih. Nah, yang dikasih biru adalah informasi yang paling penting dari section ini, dari slide ini gitu. Nah, terus di sini yang mana yang penting? Nah, ini. Nah, jadi yang di-highlight sama biru-biru ini tuh, ini yang penting, yang mesti audien baca pertama gitu. Nah, coba dianalisa kayak inspirasi, coba dicek aja saat kita ngelihat slide ini, pasti kita fokus pada dua kotak ini. Saat kita ngelihat slide ini, kita pasti fokus ke button biru ini. Nah, saat kita masuk ke sini, pasti ngelihat yang biru juga yang sini, sama ilustrasi ini. Nah, yang ini sedikit dihiraukan gitu kan. Nah, di sini juga sama. Kita ngelihat ini sama si foto mockup ini gitu kan. Nah, kalau di sini pasti udah ilustrasi lihat. Nah, di sini kita akan ngelihat ini button ini. Nah, setelah dari button ini, kita akan pikiran kita itu akan tertarik untuk mengisi form ini gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kita ke slide mana lagi, nah udah habis ya. Nah, di sini ada yang biru ini, button ini lagi. Nah, jadi eh, sama juga nanti kalau di sini, kira-kira mana sih gitu yang mau di highlight gitu informasi di sini. Nah, itulah pentingnya informasi dulu yang didesain daripada elemen gitu. Jadi elemen belakangan aja. Oke, itu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan langsung di message aja. See you in the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.